Masjid bukan sekedar bangunan, tetapi juga menjadi tempat suci di mana umat Islam bersujud, bersatu dalam doa, dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran mengingatkan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap masjid memiliki ceritanya sendiri, mulai dari sejarah pembangunan, arsitektur yang memukau, dan kegiatan yang mencerminkan semangat umat Islam untuk selalu berbagi terhadap sesama. Di episode Jejak Islam kali ini, mari kita bersama-sama menjelajahi keindahan, makna, dan peran masjid dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya pemirsa Jejak Islam? Alhamdulillah, saya Alvin Rahmandia kembali bersama Anda di program Jejak Islam ini. Masjid merupakan salah satu pilar dan pondasi persatuan umat Islam sebagai dasar untuk bisa membangun peradaban dimulai dari rumah Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah." Hanyalah mereka yang memampukan masjid Allah ialah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, mendirikan zakat, dan mereka hanya takut kepada Allah. Hadirin sekalian, saat ini saya berada di Masjid Raya Al-Kautsar di Villa Dago Pamulang. Alhamdulillah, kita akan melihat bagaimana keindahan semangat para jamaah untuk bisa mendirikan ibadah, mendekat kepada Allah, dan semoga menjadi titik perubahan umat dan dakwah ke depannya insya Allah. Mari kita akan lihat ke dalam, tetap di Jejak Islam. Bismillah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Yoyo, Masya Allah. Dengan Alvin, Pak, dari Jejak Islam. Masya Allah, Alhamdulillah. Pemirsa, Alhamdulillah, sungguh sebuah kebahagiaan kita dapat bertemu dengan salah satu yang atas pertolongan Allah menjadi wasilah dari berdirinya Masjid Raya Al-Kautsar ini, Pak Haji. Ya, Masya Allah. Pak Haji, boleh sedikit diceritakan, Pak, sejarah awal berdiri masjid yang Masya Allah luar biasa ini, Pak Haji? Sebenarnya sejarahnya mulai awal adalah sebenarnya nggak di sini, Mas. Di bawah. Awalnya bawah sana? Bawah sana. Oke. Karena di sana kurang lega, makanya di itu. Dan dulu 2 tingkat. Dulu 2 tingkat. Ya, karena ini di atas, kan kalau di 2 tingkat jauh tinggi ya. Betul. Akhirnya dipotong. Masya Allah. Itu kita mulai ini tahun 2001, jadi 11 April 11 April 2001 itu kelahiran saya itu. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Awal mulanya apa Pak yang membuat Bapak menginisiasi Masjid Al-Kautsar ini? Saya sebetulnya pinginnya ya masjid raya ya. Terus berdekatan dengan lengkap untuk KUA atau apa semua macam, ada di situ ada kelurahan gitu ya. Betul. Tapi Allah memberikan cuman ini aja, jadi yang lain-lain nggak disetujui sama warga. Gitu. Iya. Tapi Masya Allah ini sebuah masjid yang luar biasa nyaman untuk jamaah ya, Masya Allah. Kemudian juga filosofi penamaan Al-Kautsar nih Pak. Apakah dari Bapak atau rembukan atau bagaimana? Rembukan, jadi dari arsiteknya sebelumnya. Al-Kautsar itu di air surga mengalir ya. Betul. Gitu. Jadi kebetulan dia desain ada 2, jadi masjid sama sekolahan gitu. Berbarengan dengan sekolah. Ya. Masya Allah. Jadi menjadi pusat pendidikan dan pusat ibadah juga Pak ya, di Pamulang Tangerang Selatan ini. Iya, kira-kira gitu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Kemudian apa namanya Pak, untuk arsitekturnya tadi oleh siapa Pak tadi Pak? Arsitekturnya Pak Farid. Pak Farid. Pak Farid almarhum Mas, gini sekarang udah almarhum. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Baik, jadi berbarengan dengan sekolah dan juga
masjid. masjid ini luar biasa. Kemudian juga bagaimanakah perkembangan masjid sejauh ini, Pak? Dari tahun 2001 itu bertahap apa langsung seperti ini, Pak? Bertahap, Mas. Bertahap, Mas, ya? Karena ini kan dana dari warga. Swadaya. Jadi bukan ada bos, bukan apa itu. Jadi nyicil dikit-dikit. Masya Allah. Nah, sekarang alhamdulillah segini, nanti akan dirubahnya ini. Masya Mungkin Allah. Februari mau dirubah lagi. Masya Allah. Saat itu tanah yang didapatkan berapa luas itu, Pak? 4.350. 4.350. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan kalau boleh mungkin Bapak ingat, mungkin ada sejarah yang Bapak ingat perjuangan bangun masjid ini apa? Yang mungkin sangat melekat di hati Bapak tuh. Perjuangannya itu panjang, Mas. Jadi sebelum ada masjid ini kan waktu itu penduduk di sini, Villa Dago itu masih sedikit. Jadi waktu itu kalau sholat traweh itu di rumah saya, di Maribaya. Masya Allah. Terus itu berkembang, pindah. Jamaah makin banyak. Terus inilah terbangun. Masya Allah. Udah gembira semua. Masya Allah. Memang Allah memberikan apa yang kita butuhkan, Pak, ya. Betul. Tapi Allah uji perjuangan kita dulu, Pak, ya. Betul. Dimulai di rumah. Betul. Rembukan akhirnya dapat tanah ini, Masya Allah. Baik. Betul. Pak Haji, izin mungkin kita boleh setelah ini kita akan lihat ke dalam, Pak, ya. Baik, Masya Allah. Baik pemirsa, kita akan lihat ke dalam bersama dengan Pak Yoyo, Insya Allah, bagaimana kondisi dalam masjid. Semoga Allah mudahkan. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini, tetap di Jejak Islam. Masya Allah. Baik. Silakan Pak Haji, mari. Ya. Baik, bismillah, mari Pak Haji. Insya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa, luas sekali. Ini yang bakal diganti atap ini, Pak? Iya, ini mau diganti, Mas. Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kita dapat di saf-saf awal nih, Saf Pak. awal. Masya Allah. Baik. Bismillah pemirsa, alhamdulillah kita berada di dalam ruang utama masjid di saf-saf awal nih, Masya Allah. Masjidnya begitu luar biasa, indah dan nyaman. Pak Yoyo, mohon izin mungkin bisa ceritakan awal mula desain arsitekturnya ini, apakah pure dari arsiteknya atau mungkin ada diskusi dulu dengan Bapak dan juga tim? Kalau itu jujur saja arsitek, betul. Tapi diskusi sama saya ini cocok nggak cocok nggak? Betul. Karena dia pengennya minimalis, minimalis. Betul. Akhirnya waktu itu bikin limas itu ininya. Baik, limas untuk atapnya. Atapnya, tapi ternyata sekarang berubah lagi saya itu. Betul. Ini mau saya kasih dom bulat supaya kaligrafinya bagus Betul. Tapi tetap limas kayak gitu, lancip gitu. Betul. Masya Allah. Jadi kita itu dulu berempat, Mas. Baik. Berempat, Tunggul, Farid, saya, sama Iksan. Ini nomor ini yang berkutat-kutit terus ke depan, ke belakang makin banyak. Masya Allah. Yang ini begitu ada, oh iya ini betul ini. Iya. Makin antusias warga. Masya Allah. Gitu. Termasuk juga pemilihan ornamennya kayaknya juga ini Minimalis, Pak, ya. Masya Allah. Minimalis. Ini memang orangnya susah. Masya Allah. Termasuk rumah saya itu dia yang bikin, Mas. Oh, Masya Allah. Kalau saya rubah gini nggak mau dia. Saya yang punya rumah gitu. Tapi terasa simple, nyaman. Masya Allah. Pak, dari proses perencanaan, kemudian desain, itu berapa lama, Pak? Agak lama, Mas. Oh, baik. Jadi waktu itu tersendat-sendat karena proses dari bawah sana naik ke atas. Baik. Itu agak proses. Jadi mulai dulu itu untuk penanaman batu pertama itu 2001 di sana. Oh, di bawah, di bawah itu. Bawah. Terus teman-teman bilang, Pak Haji ini di tanah atas saja, gini. Terus lapang, saya rundingan sama keluarga, akhirnya diizinkan. Masya Allah. Diizinkan di sini.
Kira-kira luasa ini 4.350. 4.350, Iya. Masya Allah. Gitu. Nampung berapa kapasitas Pak jamaah sholat? Kalau sholat di dalam 1.000. Dalam 1.000? Iya. Tapi 1.000. tadi saya lihat kalau pas acara tuh, Waduh penuh. Masya Allah. Kalau acara kan nggak sholat. Nggak sholat, rapat. Bahkan Rapat. sampai ke luar-luar Pak ya? Luar. Masya Allah. Luar sana. Iya. Jadi di sini sudah didatengin siapa banyak ya Ustadz yang top Mas. Betul, Masya Allah Mas. Lalu Pak, bagaimana respon masyarakat terhadap progres ini? Ya bagus. Jadi begitu ada progresnya gitu, sumbangan ngalir terus Mas. Masya Karena Allah. percaya sama pengurusnya ya. Betul. Waktu belum itu ya pagi sore ya. Iya, Tapi memang masyarakat itu harus melihat betul. baru tergerak. Dan sekarang alhamdulillah kalau kita manggil ustadz yang top itu Masya Allah. gampang. Masya Allah. Adi Dayat atas. itu, ya Adi Dayat, Ustadz Iya. Adi Dayat nggak pakai spanduk. Masya Allah. Kalau pakai penuh ya. Waduh, Masya kalau Allah. nggak cukup. Begitu. Tapi mungkin respon warga saat aktif, alhamdulillah Mas senang Pak ya? Seneng, Semua walaupun dapat macet ya. manfaat ya, Masya Allah. Walaupun macet-macet. Betul. Kan macetnya luar biasa Mas. Komplek. Masya Allah. Parkir penuh di lapangan, di Iya. lapangan belakang, di Betul. depan penuh. Masya Allah. Kalau ada acara. Tapi happy aja. Alhamdulillah. Cuma tadi menarik Pak ya, yang tadi Bayu sampaikan. Iya. Emang segala sesuatu harus dimulai dulu Pak ya. Siap. Bapak bergerak dulu, baru yang lain terinspirasi untuk Iya. ikutan Pak Betul, ya. Masya betul. Allah. Betul. Dan saya lihat di sekilas di sejarah masjid, ini dana pribadi, swasembada warga. Iya. Masya Allah. Udah Ya, terasa campur banget ya. gotong royong ya Pak ya? Gotong royong jaman. Allah. Saya alhamdulillah gitu ya. Hanya wiwitannya aja, Iya. pertamanya saya terus selanjutnya udah rebutan. Masya Allah. Nih Pak Haji, kayaknya kalau cerita sejarah nampaknya nggak cukup Nggak waktu cukup. nih Pak Haji, Masya Allah. Mungkin setelah ini kita akan ngobrol terkait program dengan Pak Doyok Pak ya? Iya, Pak Doyok. Baik, Masya Allah. Iya, mantap. Pemirsa, baik, mau izin Pak Haji ya? Iya. Setelah ini pemirsa kita akan coba ngobrol terkait program, kegiatan apa yang dilaksanakan di masjid ini, di Masjid Al-Kausar ini, sehingga jadi inspirasi untuk kita untuk bisa lebih bergiat ibadah, Masya Allah Pak Haji Iya. ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Jejak Islam. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Semoga mudahkan. Pemirsa, ternyata di Masjid Raya Al-Kausar ini terdapat banyak kegiatan lain, seperti yang saat ini sedang berlangsung. Terlihat ibu-ibu yang sedang melakukan kegiatan. Jadi Majelis Taklim Al-Kausar itu merupakan majelis taklim terbesar karena kita ada di Komplek Villa Dago. Kita membawahi 5 RW, jadi di masing-masing klaster itu ada masjid atau musolanya, di mana masing-masing masjid atau musola di klaster tersebut punya kegiatan. Tapi sentralnya adalah di Masjid Raya Al-Kausar ini, dan kita mengadakan rutin kajian setiap hari Kamis sekitar jam 8:30 sampai sebelum waktu zuhur. Alhamdulillah wa syukurillah, untuk kegiatan ini ibu-ibunya juga cukup aktif, cukup kooperatif sekali untuk memakmurkan masjid. Dan benar-benar setiap minggu itu, pekan pertama, pekan kedua, di mana kita mendatangkan ustazah yang tetap, itu juga responnya bagus. Setiap sebulan sekali kita ada kajian duha akbar. Harapan kedepannya insya Allah kami berharap semua pengurus lebih untuk solid lagi, lebih kompak lagi untuk bisa memakmurkan masjid, sehingga siar kami itu bisa lebih luas lagi, bukan hanya di Tangerang Selatan tapi juga di Tangerang gitu. Harapan kami seperti itu.
Baik, bismillah, alhamdulillah pemirsa Jejak Islam, kita masih berada di Masjid Raya Al-Kausar dan kali ini saya bersama dengan Bapak Doyo selaku sekretaris dari Yayasan Islamiyah Al-Kausar Indonesia yang menaungi masjidnya, alhamdulillah. Baik Pak Doyo, mohon izin Pak. Masya Allah. Kita masih berada di masjid dan di belakang kita ada anak-anak yang sedang belajar nih Pak. Ini bagian dari program masjid juga Pak? Iya, ini adalah salah satu program di bawah TPQ, Taman Pendidikan Quran untuk Anak-anak. Program ini berjalan di sore hari dari jam 4 sore sampai sebelum maghrib, dari hari Senin sampai hari Kamis. Masya Allah. Dan berapa lama? Banyak Pak ya? Sudah, kegiatannya sudah berjalan hampir 3 tahun, ya kan? Jadi sudah mulai ada beberapa tingkat menggunakan metode, namanya metode UMI, jadi metode untuk belajar Al-Qur'annya. Betul. Masya Allah. Pak Doyo, selain tadi kegiatan ibadah, kemudian juga anak-anak di TPQ, ada program apa saja Pak di masjid kita? Ya, jadi Yayasan Islamiyah Al-Kausar Indonesia itu menaungi beberapa bidang. Salah satu yang tadi kita lihat adalah DKM. DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid, itu untuk menaungi bidang peribadatan, dakwah dan juga pemudaan. Kemudian ada majelis taklim untuk pengajian ibu-ibu. Kemudian kita ada bidang ekonomi dan pembangunan. Jadi kalau Pak Haji tadi cita pembangunan itu ada di bawah bidang ekonomi dan pembangunan. Terus kita kemudian ada juga Al-Mu'awanah, itu di sana kita ada ambulan, itu untuk pelayanan pemulasaran jenazah sampai pengantaran ke makam. Masya Allah. Jadi ada beberapa bidang di sini. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Bagaimana tidak hanya jadi pusat ibadah, tapi juga pusat pelayanan masyarakat. Betul. Jadi ini untuk bertemunya semua masyarakat di sini. Masya Allah. Sehingga mereka yang berinfak support masjid pun jadi terasa peluang pahalanya begitu luas Pak ya. Alhamdulillah. Kita ada juga bidang rumah tangga. Jadi yang lain misalnya ada untuk acara nikahan di gedung ini, untuk akad itu juga kita ada bidang rumah tangga yang melayani masyarakat apabila ada mau melakukan hajat di sini. Baik. Dan program anak-anak ini berarti di bawah DKM atau di bawah yayasan? Di bawah yayasan. Di bawah yayasan. Jadi satu bidang namanya bidang TPQ dan PYD. PYD itu adalah pengembangan yatim duafa. Jadi di PYD itu kita memberikan beasiswa untuk biaya sekolah kepada anak-anak yatim dan duafa. Jadi setiap bulan kita rutin ada donatur, ya kan, kemudian kita salurkan kepada yang berhak menerima. Masya Allah. Ada tercatat berapa banyak Pak sejauh ini sudah dibina oleh? Di atas 50 anak. Jadi dari pendidikan SD, SMP, bahkan ada yang sampai ke perguruan tinggi. Ya, jadi program itu berlanjut. Ya. Istimewa, Masya Allah. Di masjid begitu luar biasa ya, Masya Allah. Nah, lalu tadi terkait tadi Bapak sebutkan tadi apa? Al-Mu'awanah ya? Al-Mu'awanah, ya. Itu ambulans penanganan jenazah. Iya. Ini khusus warga sini atau mungkin luas juga yang? Iya, jadi sebenarnya untuk Al-Mu'awanah ini melayani untuk semua warga, tetapi diutamakan Bila Dago, tapi juga warga sekitar apabila ada kedukaan bisa menghubungi kami, ya kan, dari mulai pelayanan ambulan, kemudian pemulasaran jenazah sampai pengantaran ke makam sampai pemakaman. Insya Allah. Ini sudah 3 tahun. Kalau Al-Mu'awanah ini sudah lama, sudah hampir mungkin di atas 10 tahun sudah berjalan terus. Ya. Berarti pas dari awal masjid berdiri Pak ya? Iya, betul. Insya Allah, alhamdulillah. Ini bagaimana terasa sekali semangat gotong royongnya nih Pak ya, membangun. Pak Doyo, salah satu yang mungkin jadi bukan kendala ya, seperti biasa, mungkin membangun tuh mudah Pak. Iya. Mungkin dalam menjaganya nih Pak, ini saya lihat bersih sekali nih upaya Bapak dan tim DKM dan Yayasan, gimana Pak bisa menjaga agar kebersihan terjaga ini Pak? Jadi kita tadi ada bidang rumah tangga, kemudian juga bidang keamanan. Jadi itu 2 bidang yang penting untuk memelihara kebersihan masjid. Jadi kita ada petugas marbot juga, ada petugas keamanan, semua dimanage oleh manajemen dari bidang rumah tangga di Masjid Raya Al-Kausar ini. Jadi memastikan bahwa karpet juga tiap hari harus bersih, kemudian beberapa lama sekali ya ada acara-acara usul juga lakukan kebersihan yang lebih bersih lagi. Masya Allah. Paling terasa jamaah nih ya kalau kita sholat saat sujud ya, aduh kalau ada nyaman sujud berarti ini insya Allah yang lainnya insya Allah terjaga ya. Masya Allah. Baik Pak, tapi kalau boleh sedikit sharing dengan para jamaah ya, ini kan sebenarnya sudah dari tahun 2000 Pak ya. Ya, 2000 kita awal membangun masjid ini. Berjalan hingga sekarang. Tantangan terbesar yang Bapak rasakan bersama dengan Yayasan dan DKM? Jadi tantangan terbesar adalah bagaimana kita mengajak semua umat muslimin terutama Bila Dago ini untuk ke masjid, tantangannya itu. Makanya kita mengadakan rutin kegiatan-kegiatan seperti tiap Sabtu Minggu itu kita ada setelah subuh ada kajian. Masya Allah. Ya, jadi kita harapkan tiap minggu. Setiap Sabtu Minggu itu selalu ada, terus malam Senin juga ada kajian juga. Masya Allah. Jadi kita harapkan jamaah bisa berkumpul di sini, mengikuti kajian yang temanya juga berlanjut. Iya, berlanjut. Jadi ada tema-tema tertentu dan
yang kita panggil juga ustadznya juga membawakan tema yang sama, jadi berkelanjutan. Berkelanjutan ke program Pak ya? Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan Masya Allah pasti ini cuacanya aja enak, apalagi pas kajian pagi, itu seger banget pasti kayaknya. Iya betul, iya. Dan lagi-lagi ini bagian dakwah Pak ya, Ya, mengajak alhamdulillah. masjid sudah begitu nyaman, lapang, kita ngajak masyarakat supaya bisa menapakkan. Iya betul. Dan kalau izin Pak Doyo, harapan Bapak ke depan dengan Masjid Raya Al-Kausar ini seperti Ya, apa jadi Pak? ke depan yang penting bahwa masjid ini adalah sebagai pusat peribadatan, kemudian pusat dakwah juga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Masya Allah. Jadi kita harapkan jumlah jamaah makin banyak, kemudian dari kami dari yayasan juga pelayanannya makin bagus, sehingga masyarakat sini juga cukup senang, sehingga merindukan datang ke masjid, utamanya itu. Betul sekali Pak, Masya Allah. Kanilah tempat kita mendekat kepada Allah Pak ya. Amin. Pusat ketenangan, pusat ibadah, dan Masya Allah. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan tim yang sudah berikhtiar, Masya Allah. Baik, Pak Doyo, terima kasih. Mungkin sejenak, mungkin setelah ini kita akan berkeliling lagi. Ya, terima kasih Pak Alvin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pemirsa, tetap Jejak Islam. Setelah ini kita akan kembali berkeliling. Semoga Allah memudahkan. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Semoga Allah memudahkan di Jejak Islam. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih, banyak. Alvin. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Melihat keindahan eksterior Masjid Raya Al-Kausar yang didominasi warna krem, coklat, dan sedikit sentuhan gold, membuat masjid ini terlihat megah. Salah satu hal unik dari masjid ini yaitu terdapat selasar di samping masjid yang memberi kesan luas, teduh, dan nyaman. Cocok untuk para jamaah bersantai sejenak setelah beribadah. Langit-langit yang tinggi, desain modern, namun tetap penuh makna, memberikan rasa damai dan nyaman bagi setiap jamaah yang siap beribadah. Setiap sudut masjid ini dirancang untuk memberikan kesan yang menenangkan, seolah menyambut kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Raya Al-Kausar, Villa Dago, Pamulang, dengan segala keindahan dan juga sejarah perjuangan di baliknya. Alhamdulillah. Menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua untuk bisa lebih bersemangat, bergotong royong, membangun rumah Allah dan menghidupkannya. Kenyamanan telah tersedia dengan begitu luar biasa, namun perjuangan, berdakwah, mengajak seluruh umat Islam untuk bisa menghidupkannya akan terus berjalan. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Mari kita mendekat kepada Allah, tegakkan sholat, semoga Allah berkahi kita semua. Demikian Jejak Islam pada kesempatan kali ini. Saya Alvin Brahmani undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.